Hi, happy people. Welcome back to Miss Molly's English Time channel with me, Miss Molly. Pada kesempatan ini, kali ini Miss akan bahas tentang IELTS. Dari kemarin TOEFL terus ya, bosen lah pasti. So, di IELTS ini Miss akan bahas tentang general strategies di IELTS reading dan juga IELTS reading itu terdiri dari apa saja sih, bedanya dengan TOEFL tuh apa saja. Ya, jadi teman-teman nggak buta-buta banget lah untuk saat mau ngambil tes IELTS nanti. So, without further ado, let's check this out. Dan di First Class ini akan ada detail, ada sesi konsultasinya juga. Oke, nah ya, mari kita bahas lebih lanjut. Oke, hold on. Nah, ini Miss akan bahas dulu tentang reading di IELTS itu seperti apa sih, ya teman-teman. Reading IELTS itu biasanya kurang lebih 3 teks, tapi panjang-panjang banget. Terdiri dari kurang lebih 500 sampai 600 kata per teksnya. Dan totalnya ada 40 nomor, berbeda dengan TOEFL IBT, Internet Based TOEFL, mereka bisa 40, bisa 49, 50 gitu ya. Bedanya dengan Internet Based TOEFL seperti itu. And then they have various types of questions. Mereka banyak sekali tipe-tipe pertanyaannya. Juga dalam bentuk isian. Multiple choice ada juga, tapi nggak dominan, tidak seperti di TOEFL. Kalau di TOEFL kan 100% semuanya multiple choice. Ya, kalau yang TOEFL ITP. Kalau yang IBT itu masih ada kayak dia dragging gitu. Ya, masih ada dragging, matching dia ada, masih ada. Tapi kebanyakan multiple choice. And then the test is conducted within 1 hour, selama 1 jam. Kemudian, sebentar ya. Okay. No transferring answer sessions, both in paper-based and IELTS computer-assisted test. Jadi kalau di apa namanya IELTS paper-based itu memang diizinkan untuk mencoret-coret soalnya, tapi tidak ada waktu tambahan untuk memindahkan jawaban dari kertas soal ke kertas jawaban. Itu jadi harus cepat. Sedangkan kalau di listening kan ada waktu untuk memindahkan 10 menit jawaban dari catatan ke lembar jawaban. Itu kalau yang paper based. Kalau IELTS computer assisted itu mereka apa ya? Nggak boleh sama sekali. Pastinya saat itu juga langsung diklik, langsung saat itu juga langsung dijawab gitu. Memang dua-duanya tidak ada waktu untuk mentransfer jawaban. A like to write notes on the test paper ini hanya untuk yang paper based. Teman-teman jangan berani-berani nulis di komputer ya, teman-teman harus bayar komputernya. So, in a IELTS Computer Assisted Test atau TOEFL IBT test itu nggak boleh sama sekali untuk nulis di komputernya. Ya iyalah ya, mau rusak komputernya kan. Oke, next, most of the questions wordings are the paraphrase of the text. Jadi bentuknya itu adalah paraphrase dari teksnya, pertanyaannya, kalimat pertanyaannya. Jadi jangan terkecoh teman-teman. IELTS itu sudah advanced levels. Jadi jangan mengira kok ketika kayak seperti teman-teman waktu di SD gitu ya, SMP, SMA, misalnya soal pertanyaannya itu sama persis dengan apa di teks, tinggal copy paste aja itu basic level banget gitu ya. Sedangkan kalau yang di IELTS itu tuh sudah advance dan bentuknya paraphrase. Paraphrase itu apa nanti kita bahas. Ya. And then we have minus spelling of the word. Hati-hati ketika menulis karena kebanyakan isian teman-teman pertanyaannya di IELTS ini hati-hati. Karena sampai semua jenis pertanyaan dalam IELTS berupa isian. Jadi salah mengeja pun misalnya uh, seperti beautiful. Beautiful itu kan agak tricky ya. B-E-A-U-nya itu mungkin teman-teman sama B aja, nggak ada U-nya aja itu udah salah gitu. Jadi jangan berharap kayak tes bahasa Inggris di sekolahan, Miss, nilai capek lah tetap aja. Tapi nggak bisa, itu tetap harus salah. Karena kan artinya berbeda ketika satu hurufnya tidak ada.
Kemudian, it consists of certain types of questions. Jadi ini kami tim mengkelompokkannya berdasarkan jenis-jenis kelompok besarnya ya, 6 kelompok besarnya. Mungkin kalau di buku lain atau di modul lain mereka punya pembagian yang berbeda. Ini kami bagi berdasarkan jenis soalnya. Apakah dia match, lebih kebanyakan matching, menjodohkan jawaban, apakah mengisi. Ya, walaupun memang ini ada yang beberapa jenis pertanyaannya tidak ke matching kalau di buku yang lain, tapi di kami lebih mudah memudahkan ke misalnya ke matching gitu. Ya, karena kan di IELTS e-Lantern cari cara yang paling mudah gitu. Oke, ini warnanya gimana sih IELTS reading score-nya? Kalau jawabannya 39 sampai 40, band score-nya 9. Kalau 38 37 berarti kan cuma salah 2 3 nilainya 8,5. Jadi range ya, teman-teman ya. Oke, ini range-nya. Jadi kalau teman-teman ada nilai 47 berarti seperti segini, 8, segini. Kalau 9 berarti betul semua. Atau ke salah satu. Oke, now let's talk about the general strategy. This is the general strategies for all, apa ya, for all reading strategies. Nah, sebelum kita masuk ke yes no questions, ada baiknya tahu tentang general strategiesnya dulu ya, teman-teman ya. Bentar. Nah, you need to make sure that you read the instructions carefully. Biasanya nih nanti yang kita akan bahas, yes, pasangan dengan no, ada true sama false. Ini kebiasaan orang Indonesia nih, menyepelekan. Oh ya udahlah, yes sama true kan sama. Ya udah tulis aja yes, sedangkan instruksinya true. Atau tulis aja no, sedangkan instruksinya false. Ngapain sih Miss Molly dibeda-bedain? Ini tuh kenapa nggak samain aja? Toh pun artinya sama. Oh, teman-teman berbeda. Kalau misalnya ini tergantung ya, tergantung dengan jenis teksnya. Jenis teks dari si di teksnya itu. Apakah teks itu tersebut mengungkapkan opini penulisnya atau memang itu hal teks yang berupa fakta seperti misalnya fenomena alam dan segala macamnya. Kalau atau data-data statistik kalau berdasarkan fakta maka pakainya true atau false pilihannya. Tapi kalau hanya opinion, artikel, mereka pakainya yes or no. Jadi jangan salah mengartikan dan jangan mengeneralisir kalau yes itu sama dengan true, no itu sama dengan false. Ya, oke. Hati-hati juga biasa dalam completion itu ada instruksi yang more than 2 words, not more than a number and 2 words. Nah, ini hati-hati teman-teman harus membedakan yang a number itu gimana, 2 words itu bagaimana ya. So you need to be careful on it. Ingat, baca instruksi pertanyaan dengan teliti. Ada juga misalnya disuruh nulis hanya A, B, C, D, E-nya aja, tapi teman-teman nulis kata-kata yang di A, B, C, D, E-nya. Ah, itu salah. Kan bisa bilang, kan tapi tetap aja itu kan memang dipilihannya seperti itu. The thing is, teman-teman, eh, pengecek jawabannya, examinernya itu nggak, kalau ngikutin kunci jawaban aja, kalau di kunci jawabannya A, ya mereka lihat di situ nggak jawabannya A dicoret, mereka nggak tahu soalnya seperti apa. Gitu ya, so you need to be careful on this. Dan you need to do the easiest type of questions first. Nanti setelah mengerjakan latihan-latihan reading, teman-teman akan tahu tuh apa saja yang bisa dikuasai dari semua jenis itu. Oh, saya lebih cocoknya matching, saya lebih suka yes no questions, saya lebih suka multiple choice. Nah, jika dalam satu teks itu ya, jadi teman-teman dalam satu teks itu biasanya karena panjang, itu ada 2 jenis pertanyaan. Misalnya nomor 1 sampai 5 matching, tapi nomor 6 sampai 10 yes no questions gitu, yes no statement. Nah, itu se- di antara 2 ini teman-teman lebih ngertinya yang yes no. Walaupun di nomor 6 sampai 10 misalnya kerjakan yang si yes no dulu, baru balik lagi ke nomor 1 sampai 5. Saran saya jangan pindah ke teks selanjutnya gitu sebelum teman-teman selesaiin semua soalnya. Kecuali emang ada 1 2 nomor yang teman-teman apa ya? I don't think I can solve it at the moment, so you can skip it. Jadi ada yang teman-teman nggak ngerasa, aduh nggak, kayaknya nggak bisa juga deh, saya udah cari-cari pusing, boleh skip. Tapi jangan biarkan kayak 5 pertanyaan lewat begitu saja. Kecuali teman-teman bisa bagi waktu. Nah, nanti bisa strateginya teman-teman pelajari. And we have here
the order of the question is on the same order of the text. What I love most of IELTS. Ya, waktu zaman saya ngajarinnya UN itu pusing, pakai diacak-acak. Kadang itu nggak sesuai dengan nature of the reading gitu. Ngapain di ngacak-acak gitu? Sedangkan harusnya runtut gitu. Misalnya kayak nomor 1 di sini, ini kurang lebih akan jawabannya ada di paling awal paragraf 1 atau paragraf 2. Nggak mungkin tiba-tiba di ujung gitu ya. Nomor 2-nya pasti jawabannya nggak akan jauh atau setelah jawaban atau setelah paragraf penjelasan nomor 1 dan akan selalu seperti itu. Kecuali kecuali beberapa jenis pertanyaan di IELTS itu sendiri. Nah, seperti kayak matching subject, summary completion, ini ngacak. Jadi, ada yang ke matching subject ini mencari pendapat ini siapa yang menyatakan gitu ya. Bisa jadi jawabannya di paragraf 1, terus nomor 2 paragraf terakhir, terus balik lagi ke paragraf awal gitu. Jadi ngacak, kecuali ini. Oke. And then make sure that you underline the keywords on the questions. Misalnya, garis bawahi kata kunci awal dengan format seperti ini. Gitu. Ya. Kalau di paper base masih bisa underline seperti ini ya. Tapi kalau di computer assisted test mereka ada kayak ngeblok gitu. Misalnya kayak gini tuh ada nih. Terus mereka ada kalau klik kanan ada pilih mau highlight segala macam. Teman-teman kecepatan teman-teman mengklik-klik kalau memang waktunya bikin lama dengan mengklik ya di highlight sementara gini aja untuk tahu apa ya kata kuncinya. Why do we need to know about the keywords? Because you need to find the paraphrase. Kenapa kita harus tahu kata kunci utamanya? Supaya teman-teman bisa cari apa ya istilahnya ya. Teman-teman bisa cari paraphrase-nya itu apa saja gitu di sininya ya, di teksnya. Supaya teman-teman juga tahu ada di paragraf berapa nih jawabannya. Enggak, jadi teman-teman sangat tidak disarankan untuk teman-teman tuh membaca dari awal banget karena belum tentu di paragraf awal. Bisa jadi di paragraf 2 atau di paling bawahnya. So you need to know the keywords first. Ya biasanya itu yang kamu underline, yang perlu teman-teman underline tuh kayak subject, verbnya yang mungkin perbedaan kayak gini, objeknya, dan yang paling penting adalah beberapa kata-kata sebelum titik-titik. Ini tuh kayak the main keywordsnya. Teman-teman bisa tahu jawaban yang mana itu, dicek deh, pasti dia nggak akan jauh dari ini. Nggak akan jauh dari beberapa kata sebelum titik-titik. Oke, sebelum dan sesudah titik-titik. Dan cari jawabannya di sekitar kata-kata ada di sekitar underline words yang di teksnya ya. And then the answers mostly in the form of the paraphrase from the questions. Untuk paraphrase-nya nanti bisa dicek di postingan selanjutnya untuk paraphrase. And the answer is the exact of the word written on the text if there are no blanks. Kalau tidak ada pilihan jawabannya, itu kalimat kata-kata jawaban itu sama persis dengan di teksnya. Teman-teman tinggal copy paste aja. Jawabannya itu misalnya Viking ships. Ya tulis aja Viking ships-nya misalnya. Kalau memang tidak ada pilihan, jadi cuma kayak isian aja. Tapi kalau misalnya udah ada isian, terus ada pilihannya A, B, C, D, E, F, G, maka ketika teman ketemu di teksnya itu, misalnya Viking ships, jangan berharap itu ada persis sama di A, B, C, D, E-nya. Bisa jadi dia bisa bilang 1,000 year ships, vessels, jadi paraphrase-nya banget. Oke, nah, contohnya ya. Okay, let me share first.